welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Sari di channel Sari Loh. Ini Bidan Sari mau bahas tentang yang pasti ibu-ibu pernah bingung untuk membedakannya. Apakah payudara kencang itu tanda hamil atau tanda PMS ya? Kalau penasaran, yuk kita bareng-bareng lihat videonya sampai akhir. Oke, kali ini Bidan Sari mau bahas tentang perbedaan antara PMS atau premenstrual syndrome dengan tanda awal kehamilan. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang payudara ya, karena banyak orang bilang kalau payudara kencang itu adalah tanda hamil. Tapi banyak juga orang yang bilang bahwa itu adalah tanda dari PMS tadi, ya kan? Nah, di sini kita akan bahas perbedaannya. Oke, ini dia. Kalau ibu yang lagi mengalami PMS, kondisi payudaranya akan terasa bengkak dan terasa penuh. Tapi kalau ibu sedang hamil, kondisi payudara itu berbeda. Dia akan sangat sakit dan sangat sensitif bila disentuh. Oke, nah coba ibu-ibu di rumah bedain. Sekarang kok lagi mengalami itu, udah boleh ya? Kalau yang hamil jangan sekali-sekali menyentuh. Itu bisa, benar-benar dia itu merasa kesakitan dan bisa marah juga lah ya. Oke, yang kedua adalah rasa lapar. Baik ibu yang mengalami PMS atau yang hamil sama-sama memiliki rasa lapar. Hanya bedanya, kalau yang PMS itu hampir semua dimakan, baik yang manis, yang asin, yang asam. Namun cenderungnya kalau PMS ini dia suka yang manis-manis ya, seperti coklat. Berbeda halnya dengan yang ibu hamil, dia akan lebih memilih untuk makan. Tidak semua makanan itu dia suka. Bahkan ada makanan yang dia benci, mencium aroma atau uapnya aja dia benci. Ada nanti satu makanan yang dia benar-benar kepengen banget dan mungkin seperti ngidam dan harus kesampaian. Nah itu dia memang benar-benar ada pilihan untuk makannya. Jadi memang keduanya sama-sama memiliki nafsu makan yang bertambah. Tapi kalau untuk khusus yang hamil itu biasanya ada rasa mual, ada rasa muntah, ada makanan yang paling dia suka dan ada makanan yang paling dia tidak suka. Jadi coba bedakan dengan seksama ya. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, sedikit tidak sopan ya, suka buang angin atau kentut atau platus bahasa medisnya ya. Pada ibu yang mengalami PMS biasanya buang angin ini bisa ditahan ya, bisa ditahan dan tidak di sembarang tempat bisa dikeluarkan. Namun kalau untuk ibu hamil, buang angin ini sulit untuk menahannya. Jadi ibu hamil sulit untuk mengkontrol keluarnya buang angin. Ya, ini bedanya. Coba yang sedang hamil dan sedang PMS coba dibedakan bahwasanya ibu hamil sangat sulit untuk mengontrol keluarnya buang angin. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu kembung. Nah, baik ibu yang sedang PMS atau ibu yang sedang hamil sama-sama merasakan kembung. Kalau ibu yang sedang PMS biasanya itu karena pengaruh hormonal dan pengaplikasiannya dengan buang angin tadi. Nah, kalau untuk ibu hamil ini karena proses merenggangnya rahim, sehingga ada penekanan pada pencernaan ibu yang menyebabkan gembung. Makanya tadi kadang-kadang ibu hamil sulit untuk mengontrol buang anginnya karena penekanan yang terjadi pada pencernaan ibu tersebut. Oke, jadi itu bukan dibuat-buat ya. Bagi orang sekitar, suami atau rekan-rekan yang lainnya, ibu hamil sebenarnya bukan dengan sengaja melakukan itu, tapi karena proses yang meregangnya rahim, menekan pencernaan, menyebabkan gembung sehingga ibu ingin sentut dan terkadang-kadang sampai tidak bisa ditahan. Oke, yang kelima adalah rasa kram. Baik ibu hamil ataupun PMS mengalami rasa kram. Hanya saja kalau yang ibu PMS rasa kram timbul saat menstruasi. Nah, setelah selesai menstruasi ya udah kramnya hilang, nggak akan kram lagi. Beda dengan ibu yang mengalami hamil, itu akan terasa kram di bagian perut dan punggung. Nah, itu bisa berlanjut berminggu-minggu sampai dengan berbulan-bulan. Yang keenam, ini dua-duanya mengalami nih. Baik yang hamil, baik yang PMS itu mengalami, yaitu gangguan moodnya. Nah, hal ini terjadi karena pengaruh hormonal. Ini masalah yang normal dan ini sulit untuk dibedakan ya antara yang PMS sama yang hamil. Paling kita bisa lihat kalau yang PMS selesai dia menstruasi ya udah moodnya balik lagi. Tapi kalau yang untuk hamil
sedang hamil, bahkan selesai melahirkan pun terkadang moodnya naik turun, sehingga itulah mungkin ya yang dapat kita lihat dari perbedaan mood yang hamil ataupun yang PMS. Yang ketujuh itu soal flek atau spotting. Nah, itu di video sebelumnya sudah kita bahas ya, boleh ditonton kembali atau klik link yang di atas. Nah, kalau untuk yang menstruasi tidak semuanya sih mengalami flek ya, tapi kalau yang hamil biasanya itu fleknya cenderung berwarna terang. Kalau pada PMS warnanya cenderung lebih gelap. Kemudian di hari selanjutnya akan dilanjutkan dengan menstruasi biasa. Kelatan yaitu rasa lelah dan kantuk. Nah, kalau untuk ibu yang mengalami PMS biasanya itu jarang ya terjadi. Itu kebanyakan pada ibu yang sedang hamil. Dia mudah ngantuk dan mudah capek ya. Itu seringnya pada ibu hamil karena pengaruh hormon tadi. Oke, yang ke-9 tentang mual dan muntah. Nah, kalau untuk yang PMS biasanya ini jarang terjadi, namun untuk beberapa wanita ada juga yang mengeluhkan mual muntah ini. Nah, ini terjadi paling cuma 1-2 hari lalu setelahnya hilang ya. Nah, kalau pada ibu hamil biasanya itu mual dan muntahnya bisa sampai ke trimester pertama loh. Nah, memang tidak semua perempuan. Nah, itu karena pengaruh hormon tadi. Kalau misalnya hormon ibu itu baik saja ya tidak semuanya mengalami morning sickness. Nah, kalau perubahan hormonnya begitu sering ya bisa saja ibu tuh mengalami mual muntah yang cukup lama. Jadi sudah sangat bisa dibedakan ya mual muntah saat PMS sama mual muntah saat hamil. Jadi intinya adalah untuk membedakan ini tanda hamil atau ini tanda PMS Bu Bidan, yaitu jika PMS munculnya kurang lebih antara 5-7 hari. Jadi kalau 5-7 hari ibu mengalami menstruasi berarti itu tanda PMS. Tapi kemudian bagi ibu-ibu yang hamil ketika 7-14 hari ke depan tidak mengalami menstruasi atau tidak kunjung-kunjung menstruasi, berarti tandanya ibu hamil. Nah, simpel aja ya membedakannya. Nah, kalau 5-7 hari ibu itu akhirnya menstruasi, nah berarti itu PMS. Nah, kalau 7-14 hari ibu itu tidak kunjung menstruasi, artinya ibu sedang hamil. Oke, untuk video kali ini Bidan Sari akhirnya sampai sini. Semoga dapat membantu ibu-ibu yang ada di rumah, dan ibu-ibu juga bantu Bidan Sari untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya agar ibu-ibu tidak ketinggalan informasi dari Bidan Sari. Oke, thank you for watching.